Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang program kreativitas mahasiswa kami yang berjudul Permainan Tempel Gambar Mengenal Pecahan dan Operasi Penjumlahan Pengurangan secara Sederhana untuk Siswa SD. Kami di sini dari kelompok 2 terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada M. Sobirin dengan NIM 1301118A015 dan saya Yulista Dewi Caksana dengan NIM 1301118A028. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami membuat PKM ini tentang pecahan. Beberapa siswa masih terlihat kebingungan dihadapkan tentang pengenalan konsep pecahan sederhana. Dengan diberikan soal mengenai pecahan, siswa masih merasa kesulitan dalam mengerjakannya. Seharusnya guru merencanakan sesuatu pengembangan mengantisipasi berbagai kemungkinan respon siswa. Salah satu bentuk antisipasinya adalah dengan menggunakan permainan tempel gambar mengenal pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan secara sederhana dapat membantu siswa dalam memahami penyelesaian permasalahan pengerjaan soal mengenai pecahan. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, hal apa saja yang membuat siswa kurang memahami materi pecahan di SD, bagaimana cara membuat media permainan pecahan, dan bagaimana langkah dalam mempraktikkan media permainan pecahan yang sudah dibuat. Dari permasalahan ini kami memiliki tujuan program. Di sini ada 3, sesuai dengan permasalahan ini, yaitu yang pertama mengetahui hal apa saja yang membuat siswa kesulitan dalam memahami pecahan. Yang kedua, mengetahui cara pembuatan media permainan tentang pecahan, dan yang ketiga, dapat mempraktikkan media permainan pecahan yang telah dibuat. Lalu apa yang diharapkan dari PKM yang kita buat ini? Dalam permainan tempel gambar mengenal pecahan dan operasi penjumlahan, pengurangan secara sederhana untuk siswa SD dapat menjadikan siswa lebih memahami lagi dalam materi pecahan. Kemudian diharapkan nantinya guru bisa menerapkan media permainan tersebut saat pembelajaran supaya siswa dapat memahami dengan baik materi pecahan secara sederhana. Dalam PKM ini, kami ada beberapa manfaat. Yang pertama, kegiatan ini dapat meningkatkan keprofesionalan dalam proses mengajar sehingga diperlukan sebuah media dalam proses pembelajaran. Lalu, guru dapat menumbuhkan kreativitas dalam pembuatan media pembelajaran dengan bahan yang ada di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, siswa dapat menerima pembelajaran yang guru sampaikan dengan baik dan dapat dipahami. Dan manfaat yang terakhir, dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih semangat lagi dengan adanya sebuah media yang dibuat. Selanjutnya, gambaran umum tentang masyarakat sasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan faktual tentang kondisi masyarakat sasaran. Kondisi masyarakat sasaran adalah letaknya di desa atau perkampungan. Di sana ada sebuah sekolah dasar. Sekolah tersebut nantinya akan kami lakukan kegiatan yang sudah mendapat persetujuan. Di SD ini, target sasarannya adalah siswa dari kelas 3 sampai 6. Karena dalam materi mengenal pecahan ini untuk dipelajari di kelas 3, 4, 5, dan 6. Selain itu juga, guru kelas bisa membantu dalam mengkondisikan peserta didiknya agar kegiatan yang kami lakukan dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai yang sudah kita buat. Lalu ada beberapa hal yang membuat siswa ternyata kurang menguasai materi pecahan, sehingga kami membuat program ini untuk mempermudah siswa dalam memahami sebuah materi pecahan. Nah, apa saja hal-hal yang membuat siswa itu kurang memahami? Yang pertama, siswa ternyata belum mengenal konsep pecahan. Karena siswa belum mengenal konsep pecahan, jadi mereka sedikit kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau soal-soal tentang pecahan. Lalu yang kedua, siswa belum paham dengan penjelasan guru tanpa menggunakan media. Dari sini ada catatan untuk guru bahwa guru harus menggunakan media yang jelas agar siswa paham akan materi-materi pecahan ini. Yang ketiga, pembelajaran kurang menarik perhatian siswa apabila guru hanya berceramah saja. Nah, di sini guru dalam mengajar harus bervariasi ya, seperti menggunakan media yang menarik tersebut dan juga bisa menampilkan gambar atau video dan semacamnya. Dan yang keempat, siswa menganggap matematika adalah hal yang sulit. Hal ini sangat wajar bila siswa menganggap matematika sangat sulit ya, karena matematika perlu pemikiran yang lebih juga kemampuan perhitungan yang rumit. Jadi matematika dianggap oleh siswa terlalu sulit ya dibandingkan dengan pelajaran lain. Lalu untuk cara-cara pembuatan media dan juga cara pempraktikannya akan dijelaskan oleh Mas Sobirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sobirin, NIM 1301118A015 dari program studi S1 PGSD Universitas Ngodiwaluyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan media permainan pecahan, yaitu yang pertama kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama alat dan bahannya itu adalah gunting, kemudian penggaris, ada kardusnya ya. Ada kertas ini terserah ukurannya, yang penting nanti untuk dibuat lingkaran dan diusahakan agak banyak ya. Selanjutnya ada pensil warna atau krayon, laban putih, double tip, dan
ada selotip warna hitam. Ya. Selanjutnya kita gambar lingkaran dengan bentuk ukuran kreatif mungkin, lalu kita gunting. Selanjutnya contoh gambar kreatif mungkin itu contohnya adalah kita menggambar sebuah semangka, kemudian kita kasih lakban ini ya, bagian depannya dan belakangnya nanti digunting agar warnanya tidak mudah hilang. Kemudian di belakangnya ini kita kasih double tip untuk menempelkan ke kardusnya. Selanjutnya kita buat lingkaran lagi seperti ini, paling tidak 10 buah. Ya, sama seperti tadi, cuma bedanya ini tidak berwarna dan yang ini berwarna. Selanjutnya buat kolom FBB ya. Membuat kolom FBB itu dari selotip warna hitam ini berguna untuk membuat FBB di bagian kardus yang sisinya masih kosong. Contoh kolom FBB-nya bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya kita membuat kartu kecil. Kartu kecil ini gunanya untuk meletakkan angka di dalam kolom FBB tersebut. Kertas kecil ini digunting, kemudian dikasih lakban, dan belakangnya dikasih double tip, ya, sama seperti tadi ya. Selanjutnya potong kardus sesuai ukuran ya. Jadi nanti kardus ini dipotong sesuai ukuran dan kegunaannya seberapa gitu. Yang ketujuh adalah siapkan spidol dan penggaris ya. Spidol ini jangan lupa ya untuk menuliskan FBB. Kemudian cara penggunaan praktek permainan media pecahan. Yang pertama caranya adalah guru harus membagi satu kelas dalam beberapa kelompok. Misalnya 3 kelompok ini. 3 kelompok itu nanti setiap kelompok itu mendapat satu buah media dan satu media lagi nanti diletakkan di tengah untuk penjelasan guru. Selanjutnya setiap kelompok mendapatkan media dan selanjutnya itu guru memberi penjelasan kepada siswanya tentang langkah awal mengenai pecahan. Pecahan itu seperti apa dan kenapa disebut pecahan ya. Misalnya contohnya adalah kita punya satu lingkaran penuh. Ketika satu lingkaran penuh itu kita hilangkan setengahnya, jadi ada 2 bagian. Bagian satu yang isinya kosong dan bagian satu ada semangkanya. Jadi bagian satu yang isinya kosong itu adalah disebut pembilang, dan yang ini kan ada 2 bagian, 1, 2. Jadi yang 2 ini adalah penyebut. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti menyebutnya adalah setengah. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah langkahnya guru menjelaskan tentang pengoperasian pecahan. Jadi nanti pengoperasiannya itu ada penjumlahan dan pengurangan. Ya, nanti ada sebuah soal. Ya, sebuah soal itu ada untuk mengurangkan dan menjumlahkan itu nanti kan FBB mencari FBB dari penyebut yang tidak sama. Jadi nanti menyamakan itu dengan menggunakan FBB yang disediakan di kolom ya. Nanti siswa menuliskan angkanya dalam sebuah kolom. Selanjutnya untuk pengoperasian pengurangan sekilas hampir sama caranya ya. Baik penjumlahan dan pengurangan itu nanti caranya sama. Untuk langkah selanjutnya, guru memberi kuis. Terdapat 5 kuis kepada siswa ya, yang diajukan kepada siswa ya. Nanti kita cepat-cepatan dari 3 kelompok itu. Kemudian guru mengambil yang tercepat ya, tentu mengambil yang tercepat yang bisa. Kemudian selanjutnya siswa mengerjakan sesuai yang dicontohkan guru ya. Siswa nanti mengerjakan soal tersebut yang dicontohkan guru. Nanti kan ini ditempel-tempel ya, makanya disebut media tempel pecahan. Selanjutnya itu di akhir pembelajaran nanti guru memberi soal evaluasi, misalnya jumlahnya 10 untuk dikerjakan. Dan dari soal evaluasi ini akan dinilai dari ketercapaiannya siswa, apakah media ini dapat berhasil dalam membantu siswa mengenai pecahan secara sederhana. Selanjutnya nanti ada media pelaksanaan ya, media pelaksanaan itu ada teknik dan cara pelaksanaan. Dalam teknik dan cara pelaksanaan, program yang akan kami lakukan adalah pembuatan media ya, seperti tadi pembuatan media, kemudian mempraktekannya kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar guru dalam proses belajar mengajar bisa memanfaatkan media
pembelajaran agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada data yang dikumpulkan adalah hasil pengerjaan soal yang diberikan kepada guru. Nantinya bentuk nilai angka yang untuk diketahui tingkat keberhasilan media pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Jadi hasil evaluasi tadi nanti dikoreksi hasilnya berbentuk angka dan kita rata-rata apakah mencapai KKM. Jika mencapai berarti media yang kita laksanakan adalah sudah berhasil. Selanjutnya adalah teknik analisis. Analisis ini setelah data terkumpul kemudian dianalisis siapa saja yang belum paham. Nanti kan ada penganalisisan data siapakah yang belum paham, kemudian dari data hasilnya di rata-rata pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil seperti itu. Yang kemudian untuk tahapan pengerjaan, pertama itu kita membuat proposal, yang selanjutnya membuat surat ketujuan sasaran yaitu KSD ya, untuk meminta izin melakukan kegiatan ini. Selanjutnya adalah pengumpulan bahan dan pembuatan media. Yang nomor 4 adalah pembuatan media, dan yang kelima adalah pengecekan media yang dibuat ya. Setelah media dibuat itu kita dicek dulu apakah sudah berhasil, apakah pantas untuk diajarkan ke siswa, apakah belum pantas gitu. Selanjutnya adalah tahap mempraktekkan media seperti tadi. Setelah media itu dibuat nanti kita praktek ke siswa langsung. Jadi apakah siswa itu lebih senang atau malah lebih mudah dalam mempelajari pecahan tersebut. Terima kasih materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.